Bismillah. Deloklah Mbak Besti, jan meladu sekali. Bismillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diuruki nasi, ditutulkan bumbu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jan mantep, seger-seger daun jeruk Masya Allah. Lombok nyemplus-nyemplus. Ini bonus kayak iki barang jan. Ini malahan Masya Allah jan oleh rong plastik kok oke men ya leru sanu ini pete frozen sampai udah mencair ambune jan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan bongkar paket Mbak Bu Besti. Kemarin itu saya belanja online di TikTok, terus kemudian saya WA bakulnya karena saya lihat itu dagangan ini seger-seger gitu loh Mbak Bu Besti, nyeneng nih, makanya saya pengen beli. Tapi belinya di sini itu minimal belanja itu per item itu 100 NT. Jadi tidak boleh belanja di bawah 100 NT. Kurang lebih seperti itu saya nangkepnya. Kalau saya keliru ya mohon maaf ya Mbak Bakul. Pokoknya saya nangkepnya itu per item, misal kayak beli daun jeruk ini minimal beli daun jeruknya 100 NT kayak gitu. 100 NT itu kalau dirupiahkan sekarang mungkin kira-kira 56.000, kurang lebih sekitar segitu. Jadi kemarin saya beli daun jeruk karena daun jeruknya itu seger-seger, ini buat masak dan mantap sekali Mbak Bu Besti, buat nyambel juga enak. Ini deloklah daun jeruk seger-seger seperti yang kalian delok tadi merutuk. Jadi ini daun jeruk segini 100 NT, ini termasuknya murah. Biasanya beli kalau yang sudah packingan gitu 50 NT cuman dapat segini, malah nggak enak segini, paling cuman beberapa ler kayak gitu. Jadi ini tuh termasuknya murah Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya juga beli pete frozen karena pete yang seger mungkin kayak susah masuk ke Taiwan ya. Jadi ada deh pete frozen. Terus ini sudah mengetokkan banyu karena ini tuh sudah mencair. Tadinya itu es. Terus karena tidak saya lebokkan di freezer makanya mencair, tapi ini tidak bosok ya. Ini karena ya itu esnya mencair. Terus kemudian saya juga beli terong bunder ini. Ini terong lalap. Terong lalap ini segini juga 100 NT ya Mbak Bu Besti. Tuh segini 56.000 di Taiwan dapatnya segini. Kelihatannya kalau dirupiahkan memang banyak, tapi sebenarnya uang 100 NT itu di sini tuh ya ibaratnya duit 5.000 lah kalau di Indonesia, seperti itu. Kurang lebih nilainya segitu ya Mbak Bu Besti. Jadi walaupun ini kelihatannya terong 56.000 eram gitu, terong kok 56.000 eram, tapi aslinya itu uang 100 NT atau 56.000 rupiah. Kalau dirupiahkan itu tuh nilainya itu hampir sama kayak uang 5.000 di Indonesia gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi di sini tuh bakso, kalian tahu bakso itu paling murah 100 NT. Jadi 100 NT kalau di Indonesia kayaknya masih ada di tempat saya bakso yang 5.000-an. Masih ada, cuman ya isinya dikit. Gluduknya kayaknya mau hujan lagi. Terus kemudian saya beli sayur nangka Mbak Bu Besti karena saya sudah lama sekali tidak makan sayur nangka. Tapi saya belinya itu, seingat saya belinya itu cuma 1 pak. Tapi kok dikasih 2. Dikasih 2, ini bakulnya keliru atau bagaimana ya? Nanti saya konfirmasi. Atau memang ini kemarin itu saya tanya harganya itu 120 NT Mbak Bu Besti. 120 NT itu saya tidak tahu kalau dapatnya ternyata sebanyak ini. Sebanyak ini. Jangan umum. Terus kemudian ini ada cabai.
cabe ini lemu-lemu Mbak Besti, gendut-gendut. Tuh, dapat cabe sak tekem gini. Ini mungkin bonus dari bakulnya. Oh, cabe ini nanti buat masak sekalian, ceblok semuanya, merutuk. Udah Mbak Bu Besti. Jadi ini kemarin 100 NT, terus ini juga 100 NT, terus ini 120 NT dapat 2 kresek. Terus sama ini petenya 200 NT. Jadi petenya ini satu bungkus ini 100 NT, satu bungkus ini 56.000. Ini lumayan banyak isinya. Terus biasanya pirang godor ya, mungkin sekitar 2 atau 3 godor gitu. Jadi 100 NT kayak gini. Dan di sini pete itu mahal ya Mbak Bu Besti. Siapa yang bilang kalau makan pete sama iwak asin itu makanan sederhana? Iya sederhana kalau di Indonesia. Kalau di Taiwan yuk pademet Mbak Bu Besti, soalnya harus impor dulu dari Indonesia. Oke, jadi hari ini saya mau masak yang mana dulu ya? Terong saja Mbak Bu Besti. Terong saja sama pete. Terus ini mau saya lebokkan ke dalam freezer. Oke Mbak Bu Besti, ini sudah saya cepak-cepakkan ya perbumbonannya. Ini ada cabai, saya menggunakan cabenya ini tadi. Saya ambil yang paling merah, yuk gluduke. Terus kemudian ini bawang jahat, bawang baik. Bawang baiknya saya gunakan 2 siung, ini saya utuhkan. Kalau bawang jahatnya sudah saya iris-iris, soalnya kalau diulek nanti lunyu. Terus ini daun jeruk. Daun jeruknya sudah saya ilangi, anunya, tulangnya itu, sontrotnya itu. Terus kemudian ini pete. Petenya tadi sudah saya cuci. Terus ini ada teri nasi, tapi saya lupa mengetok dari freezer, jadinya terus kena bandem maling ini Mbak Bu Besti. Terus ini udang, ini sudah saya bersihkan ya Mbak Bu Besti, sudah saya kelongkopi semua anunya itu, cangkangnya itu. Jadi sekarang saya mau mengulek ini dulu. Ini tak sisihkan dulu Mbak Besti. Ini harus ditelemei Mbak Bu Besti biar tidak lari-lari nanti kalau buat ngulek. Saya mau mengulek cabenya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Meledos Mbak Bu Besti. Tak tenat dulu biar moncrot. Biar tidak mengenai mata. Soalnya nanti kalau kena mata ini cairannya ya lumayan pedih. Jangan nyuruh saya beli chopper, blender dan lain sebagainya ya. Saya di sini kontraknya tinggal sebentar lagi. Kalau beli eman-eman barang elektronik itu susah kalau dibawa pulang ke Indonesia Mbak Bu Besti, soalnya tegangannya itu berbeda. Nanti yang ada malah kuobong, malah bahaya ya toh. Jadi mending tidak usah. Lagi pula kalau di blender itu rasanya juga beda. Alasannya pati emedit. Sepertinya ini sudah lembut. Sekarang saya mau mengelebokkan bawang baiknya dulu. Ini mau saya keprok dulu ya apa ini. Bismillah. Kalau dipisah-pisah seperti ini nguleknya itu lebih gampang Mbak Bu Besti daripada kalau sudah buffalo gathering gitu, living together maksudnya. Oke, sekarang waktunya mengelebokkan daun jeruknya. Saya itu daun jeruk lebih suka saya ulek ya Mbak Bu Besti biar aromanya keluar. Ini ilmu dari mbok saya, ibu saya, ibu yang mengopeni gitu. Jadi ibu saya kan punya 2 ibu, yang satu yang melahirkan, yang satu yang mengopeni. Nah kayak gini kan lebih keluar aromanya. Baunya sudah kemebret sekali daun jeruknya Mbak Besti. Sudah kayak gini aja, nggak usah terlalu lembut. Ini saya kelompokkan di tengah, jadi nanti biar gampang nyeroknya gitu. Karena saya mau mengerjakan pekerjaan lainnya,
Jadi saya kelompokkan dulu di tengah seperti ini. Iman-iman ini medit pangkal kaya Mbak Besti. Direwangi medit saja tidak kaya-kaya. Sudah. Oke, sekarang saya mau ngatasi terong. Ini saya belah jadi 2, 3, 4. Ini saya ilai sontrotnya karena tidak bisa dimakan. Oh, ada yang enom-enom, ada yang tuwek-tuwek. Bayu ini tua ini. Alah, USB inilah. Iman-iman larang kok. Kalau ini muda ini. Tuh, muda tuh. Kalau muda itu seperti ini, bijinya kecil-kecil. Kalau bijinya sak petel-petel seperti ini, tuh seperti ini, itu sudah dipastikan kalau tua bangka. Namanya beli di online ya Mbak Besti, jadi tidak bisa milih. Kalau beli sendiri saja ya saya tidak godak dulu lah. Ini untuk tua. Alah, merutuk semua. Iya toh jane iki gelem mau diolah iki. Di mana yang ceblok? Lah. Koyone ndak ikhlas ini dimasak. Alah, boh. Bismillah. Bismillah. Ini terongnya tak goreng dulu ya Mbak Bu Besti, jadi nanti ditumis itu tetap cantik gitu loh warnanya, terus nggak lama. Ini sudah Mbak Bu Besti, sekarang mau saya entas. Bismillah. Bismillah. Innalillahi, bledos Mbak Besti. Kayaknya udah ini.
Mau dientas kok malah meledos. Bismillah. Baunya semeripit sekali Mbak Bu Besti. Ini mak deku mesti wahing-wahing. Bismillah. 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 Masya Allah, udang, teri, terong, sama meledu sekali. Udang, teri, terong, sama pete, mantap. Masya Allah, deloklah. Masya Allah Mbak Besti, deloklah, mantap, meledu sekali. Bumbunya merutuk sedikit, tak luroni. Jan, deloklah. Wah, udang, terong, teri, pete, Masya Allah, deloklah petenya. Jan, istimewa. Lupa belum digarami Mbak Besti, garamnya sedikit saja. Bismillah. Tak aduk-aduk, ini sebenarnya sudah mateng, cuman karena belum digarami jadi apinya tak kecilkan. Wah, deloklah Mbak Besti. Petene, Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Oke Mbak Bu Besti, sudah mateng. Tumis terong, udang, teri, sama pete. Jan, mantap sekali toh, Masya Allah. Kalian harus recook. Ini tadi saya mengincipi satu dan mantap sekali. Cuman garamnya saya ngasih sedikit, soalnya teri nasinya ini sudah asin Mbak Bu Besti. Tadinya tidak mau saya tambahi garam, tapi ternyata waktu saya tilii, itu tuh lumayan agak hambar. Padahal saya itu lidahnya sudah terbiasa hambar. Terus ini hambar berarti kan yurenek rasanya blas kayak gitu. Makanya saya tadi tambahin garam cuman sedikit. Kalau Mbak Bu Besti mau recook ya sesuaikan dengan selera masing-masing. Kayak misal mau ditambahin gula, atau mau ditambahin ciki, atau mau ditambahin coklat, atau mau ditambahin apa gitu, terserah, enggak apa-apa. Yang penting jangan ditambahin bacon ya. Ini saya lalapannya timun, ini tadi sudah saya cuci, sudah saya poteli atas bawahnya kayak gitu. Jadi hari ini tidak nyambel tapi menunya istimewa, Masya Allah. Sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amin Mbak Bu Besti, mari madang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyendok pakai sendok ya Mbak Besti. Maksudnya tidak dicaruk gitu loh. Biasanya kan saya caruk tuh. Karena ini bukan sambal jadi pakai sendok.
Petene Masya Allah deloklah Mbak Besti, menos Jan, lagi-lagi sudah lama sekali tidak makan pete ya toh, deloklah. Masya Allah. Petene. Bismillahirrahmanirrahim. Diuruki nasi, ditutulkan bumbu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan, lupa ini tadi makan timunnya pakai tangan kiri, maaf ya. Daun jeruknya tak sisihkan. Sumpah ini enak banget Mbak Besti. Padahal tadi terongnya tua-tua ya, tapi nggak pahit blas. Biasanya terong kalau tua mesti pahit. Ini nggak, sumpah enak banget. Terus pedasnya pas, gurih mantep pokoknya. Terakhir Mbak Bu Besti, mantap Pal. Ini lah Mbak Besti, ini yang tidak saya tampilkan di kamera. Habis ngonten selalu seperti ini bentukannya. Ini dibungkus plastik wrap Mbak Bu Besti, terus kemudian dimasukkan dalam kulkas. Oke Mbak Bu Besti, ini sudah saya bungkus plastik wrap
biar tidak mambu mobile kalau dilebokkan di dalam kulkas. Tapi ini masih saya demek masih panas, jadi belum bisa dilebokkan di dalam kulkas. Jadi ini tuh menurut himbauan pemerintah Taiwan. Taiwan itu sistem kesehatannya nomor 1 di dunia, jadi paling bagus sistem kesehatannya itu. Pemerintah Taiwan itu menganjurkan sayuran kalau sudah 2 atau 3 jam setelah matang itu harus segera dimasukkan dalam kulkas. Tidak boleh dibiarkan dalam suhu ruang. Karena kalau dibiarkan lama-lama dalam suhu ruang terus kemudian kita makan, itu bisa menjadi penyakit kayak gitu. Katanya sih kanker katanya. Terus kemudian kalau di Indonesia itu kan suhunya panas ya Mbak Bu Besti, rata-rata panas. Kalaupun ada musim bediding itu paling ya cuman beberapa minggu doang. Jadi kalau bisa setelah mateng itu tuh kalau seumpamanya sudah tidak ada yang mau makan lagi, disimpan di dalam kulkas itu lebih baik. Nanti kalau seumpamanya mau makan tinggal diambil terus kemudian dipanasi kayak gitu. Ini saya menceritakan tentang pengalaman saya di sini selama tinggal di Taiwan itu, dihimbau apa saja sama pemerintah. Itu saya ceritakan kalian, siapa tahu bisa diambil baiknya, bisa diambil ilmunya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Wes ini saya tokan di luar di sini. Jadi nanti kalau sudah anget, sudah adem baru saya lebokkan di kulkas biar tidak mambu gitu loh Mbak Bu Besti. Soalnya kalau masih panas terus dilebokkan di kulkas itu tuh nanti jadi rusak. Karena suhunya itu kan masih panas terus kemudian tiba-tiba didedahkan kulkas yang adem langsung jeglek kayak gitu tuh merusak kayak gitu. Jarinya seperti itu. Saya tidak uplong soalnya saya bukan orang ahli gizi ataupun kesehatan.